Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pengusaha itu jangan so jago. Jangan kiblatnya tuh Harvard, kiblatnya itu Amerika, kiblatnya Australia. Dia nggak mikir bahwa Quran juga ini sebenarnya kiblat. Emang kalau dibaca dengan mata kepala telanjang, tanpa ilmu nggak ngerti kalau ada rules di sini, kalau ada prinsip. Saya bikin beberapa trilogi ya tentang usaha. Judulnya Rules, Prinsip, tentang ekonomi. Semuanya dari Quran. Dengan pembahasan yang saya mencoba pembahasan yang berbeda. Dalam waktu yang tidak lama juga keluar trilogi buku saya tentang usaha. Judulnya Feel, Rich, Believe. Ini 3 buku yang juga didasari oleh Quran. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada penawaran dari Allah. Allah akan mengganti 700 kali lipat atau bahkan lebih buat siapa yang mau bersedekah di jalan Allah. Lalu saya bilang sebelum Allah menawarkan ada prospektusnya dulu. Allah bikin yang menyertai dengan penawaran ini adalah identitas. Introducing himself. Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Allah memperkenalkan kemudian siapa sih yang menawarkan ini. Dan hebatnya, nanti setelah 261, Allah lalu menyertakan peraturannya. Hebat sekali loh. Peraturan ini saudara tidak akan disodorkan kalau saudara belum kemudian melaksanakan. Misalkan bank atau insurance, ya dia tidak akan tuh ngomong panjang lebar tentang aturan-aturan main di dia punya asuransi. Perusahaan leasing ketika menawarkan tentang leasingnya, pembiayaannya kepada orang lain, segala peraturan nggak bakal dikeluarin dulu. Begitu ente tanda tangan, tahunya tanda tangan segini, banyak benar peraturannya. Polanya sama tuh polanya. Kenalan atau memperkenalkan dulu, terus penawarannya, peraturannya. Ini kan the rules, the principles. Luar biasa Quran itu. Anak saya nangis pemirsa. Kedengeran nggak? Ini syutingnya di rumah sih. Nggak apa-apa deh ya, biarin dah. Coba saudara lihat sebentar ya. Kita lompat dulu. Setelah 261 itu ada ayat 262 toh? Setelah 261 ada ayat 262. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihat, inilah the rule-nya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, hendaknya dia tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah, Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, saya tidak menemukan gitu. Setelah 261 ada rules yang mengatakan bahwa saudara tidak boleh meminta pada Allah. Nggak ketemu. Tidak seperti sebagian yang lain yang mengatakan kalau Anda sedekah, sedekah aja. Jangan minta-minta. Minta diganti. Minta dibalas jadi kaya. Minta dibalas jadi lunas utang. Nah, saya nggak ketemu tuh, larangan itu nggak ada. Tapi nanti ini bab yang lain. Masih panjang nih. Kita masih 254 sekarang. Ibarat cuplikan dulu dah tuh. Bahwa nanti setelah 261 kita belajar tentang rules. Nanti Allah akan bertanya kepada kita, harta yang kamu sedekahkan dari mana? Itu bukan sebelum 261, tapi setelah 261. Kembali pada pembahasan yang kemarin. Allah menyatakan bahwa
Aku akan mengganti 700 kali lipat buat siapa yang mau bersedekah di jalanku. Fi sabilillahi. Perhatikan, di zoom coba. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Apapun yang saudara keluarkan di jalan Allah, digantinya punya potensi 700 kali lipat. Nuntut ilmu di jalan Allah tidak? Di jalan Allah. Bakal berpotensi diganti enggak? Semua biaya orang tua yang dikeluarkan buat anaknya nuntut ilmu diganti. Ekonominya berubah setelah anaknya kemudian nuntut ilmu. Tadinya orang kampung, ternyata anaknya kemudian jadi seseorang. Dibangunkan rumah di sana dan segala macamnya. Kalau tidak kemudian disadari bahwa itulah pergantian dari Allah. Fisabilillah. Pergi haji umrah, fisabilillah bukan? Fisabilillah. Kalau Anda fisabilillah judulnya, haji umrah Anda diganti duitnya, keren. Berapa bagi umrah? 20 juta. Waduh, jadi 1,4 miliar. Fisabilillah. Nah, diantar oleh Allah lewat ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 254 yang kita akan baca setelah yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu. Min qabli, sebelum ayatiya yaumun, datang satu hari, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi pertolongan. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Lewat ayat inilah saya menganggap Allah mengawali penawarannya bahwa Allah akan mengganti 700 kali lipat. Pertama Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ditujukan kepada special person. Jadi kalau penawaran itu datang dari Allah, maka penawaran itu hanya untuk orang-orang yang spesial. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang penawaran Dia, Allah akan menggantikan sedekah kita, siapapun dari kita, 700 kali lipat atau bahkan lebih. Allah antar dulu nih dengan rangkaian ayat-ayat, diantaranya Al-Baqarah 254. Tapi penjelasan ini tadabbur, bukan tafsir. Penjelasan ini hanya untuk mencari tahu, menambah ilmu pengetahuan, wawasan tentang maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Urutan-urutannya pun bukan menunjukkan akan turunnya secara berurutan. Artinya 254 dulu, baru 255, baru 256, enggak begitu. Itu urusan nanti untuk tafsir, tertibul ayat. Tertib kedudukan ayat. Kita bicara secara tadabburi. Kenapa Allah kemudian mengawali dengan 254? Coba kita lihat perjalanannya ya. Dari 254 sampai ke 261 ini jauh sekali. Terkandung makna eksekusi dulu saja kalau kalian percaya. Lihat penawaran belakangan, mikir belakangan, tahu peraturan belakangan, semua belakangan. Allah minta ente kalau percaya, lakuin aja dulu. Do it first.
and then let think. Nanti mikirnya. Jangan think first and then do it. No. Yang pertama adalah sami'na wa ta'na, anfiku. Allah menyeru dari awal sudah. Allah emang percaya, anfiku. Sebelum datang apa? Sebelum datang kematian. Takutnya belum sempat ente ngebaca penawaran, udah mati duluan. Patungan usaha. Ini yang kemudian kita buka kan. Peluang untuk saudara-saudara punya hotel, haji dan umroh. Kalau ente punya duit 12 juta, sini. Sekarang malah udah naik kalau nggak salah 14 juta. Nyesel dah tuh yang dulu punya duit 10 juta. Aduh, kenapa nggak dari kemarin? Emang gitu. Untuk urusan penawaran dari Allah, Allah menyuruh kita jangan pakai pikiran. Pakai aja dulu hati yang percaya, hati yang beriman. Sebelum datang itu kata Allah, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang persahabatan yang enggak lagi berguna, perniagaan yang enggak lagi berguna. Siapa sih yang bisa sedekah? Yang bisa sedekah itu cuman orang yang hidup. Kalau udah mati, dia terima nasib. Kalau bininya kayak sahabat kita. Ada saya punya sahabat, subhanallah tuh istri, Masya Allah. Dia sedekah tuh 500 juta untuk satu pondok. Dang. Begitu sedekah 500 juta, malamnya didatangin istrinya. Didatangin suaminya, almarhum suaminya datang pada dia. Dalam bahasa Indonesia, mimpinya bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia kira-kira, kamu tuh sedekah gak mikirin saya. Kamu sedekah-sedekah sendiri, saya ini gak dipikirin. Niat sedekahnya 500 juta, akhirnya jadi 1,5 miliar. Kalau ketemu istri kayak begitu, bagus lah. Kalau ketemu istri yang kawin lagi, setelah ente mati, ente kawin lagi, coba. Ente capek-capek ngumpulin duit. Habis diresmiin rumah, habis diresmiin kantor. Ente mati, bini ente masih 28 lagi, udah kawin lagi, wah. Lah kalau turunan-turunannya, kayak sebagian pemirsa insya Allah, mudah-mudahan bahkan seluruh pemirsa lah, emang anak turunan soleh-soleha punya. Lah kalau anak-anak kita bukan anak soleh-soleha, harta kita dipakai buat maksiat, masalah ini. Sebelum kematian datang kata Allah, eksekusi itu sedekah. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ujung ayat itu, ayat 254, wal kafiruna humul zalimun. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Cakep ya. Jadi Allah tuh mau nawarin sesuatu cakep. Allah nggak maksa loh. Nanti ketemu ayat la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Lo mau sedekah ya buat lo sendiri. Kamu mau sedekah buat kamu sendiri. Bapak ibu mau sedekah buat bapak ibu sendiri. Nggak mau nggak apa-apa Allah bilang. La ikraha fiddin. Tapi Allah berulang-ulang nanti mengatakan seperti ini. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang bodoh yang menolak. Belum ada kan Quran terjemahan Betawi ya? Terjemahan Betawinya itu wal kafiruna humudz zalimun. Orang bodoh. Yang menolak tuh orang bodoh. Ente dagang coba untungnya berapa setahun? 200 juta, 300 juta. Laba bersih. 2 miliar, 3 miliar laba bersih. Lalu Allah datang. Siniin. Aku kaliin 10 kali lipat. Bahkan 700 loh. Nggak ada tuh. Di 10 kali lipat tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga di 261 nggak ada. Tapi jangan lupa sebelum 261 ini, rangkaian ayatnya ketemu 254. Di 254 ini ketemu ya ayyuhalladzina amanu. Ente punya untung 200-300 juta. Allah datang nih, sini deh. Dari 200 berapa kira sini? Dan Allah tuh selalu begitu, sopan bener. Aslinya kan Allah minta yang gede. Allah minta yang gede pemirsa. Sebagaimana sholat malam, Allah mintanya sepanjang malam. Nggak percaya, tengok aja Al-Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Aslinya sih Allah mintanya sholatnya yang benar, yang panjang. Karena itu ayat tentang sholat malam ditaruh di banyak surah. Di surah Al-Insan ada. Panjangin tuh malam.
Di surah apa lagi? Misalkan di surah Qaf ada. Tapi Allah juga apa ya? Ya namanya tawaran. Ente mau ambil berapa saham? Mau ambil 1% boleh. Mau ambil 2% boleh. Mau ambil 50% boleh. Mau ambil 100% boleh. Namanya juga penawaran. Beda sama zakat. Oh zakat kewajiban. Ente nggak bisa nolak. Nggak ada tawaran di sana. Ente bilang saya mau zakat 100%. Nggak boleh. Mana ada zakatnya judulnya 100%. Zakatnya segitu-segitu aja udah. Kelebihan di luar zakat dihitung sedekah. Tapi di sedekah beda. Salat malam begitu. Allah bilang kalau nggak bisa yang panjang setengah dah. Nggak bisa setengah illa qalila dah. Dikit nggak apa-apa dah 2 rakaat. Tapi Allah bilang lagi sebelum tutup, auzid alaih, tambahlah. Gue bisa jangan cuma 2 rakaat, udah 2 rakaat kuliah kulhu lagi. Sholat malam tuh, bukan main dah. Masih bagus sih daripada kita sholat subuh juga kagak. Oke pemirsa, kita melihat membaca ayat-ayat ini punya metodologi perusahaan, punya metodologi rules of economy, rules of corporation. Beginilah cara kalau mau offering. Ente lakukan dulu sesuatu yang besar, baru ente tawarin. Kalau ayat ini diberlakukan di properti, ini bakal tumbang nih properti. Kalau ayat ini dijadikan panduan properti, nggak bakal terjadi seperti sekarang ini. Terjadinya seperti di Cina. Di dunia properti itu tanah belum dimiliki, rumah belum dibangun, apartemen belum berwujud. Di Indonesia udah bisa dijual. Kalau menurut ayat ini nggak boleh begitu. Yang benar harusnya bangun dulu, aturin dulu, bangun dulu. Nah di Cina udah begini, di negeri Cina udah begini. Nggak boleh ente bangun dulu baru jual, penuhin dulu. Allah udah melakukan sebenarnya. Allah penuhi dulu kebutuhan kita, bat. Nanti ketemu nih ayatnya. Besok kita masuk dah ayat yang kedua, ya 255. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah penuhin itu semua. Allah tunjukin kinerjanya. Allah tunjukin prestasinya. Allah tunjukin man ana, siapa nih saya. Baru setelah itu Allah tawarin kita, nih yang menawarkan adalah aku yang begini dan begitu. Yang aku sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Kalau kita nggak percaya, wal kafiruna humudz zalimun. Kita termasuk orang-orang yang bodoh. Usaha setahun loh. Ente nabung nih sejuta, 12 bulan, 12 juta. Allah bilang, pengen beda nggak? Tabungannya tidak jadi 12 juta setahun, pengen nggak? Kalau pengen nabungnya jangan di bank. Dapat 1 juta masjid A, dapat 1 juta masjid B, dapat 1 juta janda tua A. Nanti lihat di bulan ke-12. Bukan 12 juta, tapi dikali 10 atau dikali 700. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jangan sampai kami digolongkan olehmu sebagai golongan orang-orang yang kafir, yang menolak akan janjimu, menolak akan tawaran darimu. Dan juga jangan sampai kami disebut orang-orang yang zalim, orang yang bodoh, orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Rabbi fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikan semua pemirsa yang TV ini, ya Allah, yang melihat tayangan ini langsung maupun tidak langsung, belakangan, dan yang tidak melihat tayangan ini, dari segala kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, menjadi orang-orang yang bisa bersedekah. Apakah sedekahnya kecil atau besar, jadikan kami menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, ya Allah, dan bayar kami dengan ridhamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ditunggu sedekah wakaf Qur'annya. Kita punya program pengen membagikan ke 100.000 santri atau pelajar yang punya komitmen untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kita tidak akan bagikan Quran wakaf kepada mereka yang begitu saja. Jadi terima tapi tidak ada komitmen. Kita akan bagikan insya Allah kepada sekolah-sekolah, kepada madrasah-madrasah yang siswanya atau santrinya punya komitmen menghafalkan Al-Quran. Saya mengundang, silakan saudara tukar motor saudara, mobil saudara, rumah saudara, duit saudara dengan Quran wakaf. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkembang berlipat-lipat. Dalam
Waktu yang sama saya pun menawarkan kepada semua sekolah dan madrasah yang pengen mendapatkan Quran wakaf dari kami, dari jamaah Antv dan yang percaya kepada kami, silakan layangkan identitas dari sekolah Anda ke email yang berikut ini. Silakan dilayangkan sama identitas, berapa jumlah muridnya, berapa jumlah santrinya. Tapi ingat, tolong ada komitmen dari saudara bahwa saudara ketika menerima Quran wakaf dari kami, sekolah saudara menjadi sekolah tahfiz, pesantren saudara menjadi pesantren tahfiz, madrasah saudara menjadi madrasah tahfiz. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar sesuatu yang ringan, tapi yang ringan ini hasilnya dahsyat. Itu dia berhasil mendapatkan dunia yang memang Allah kasih sama kita. Banyak orang bilang, oh kenapa kok sedekah dibawa-bawa ke urusan duit? Loh pertanyaannya pengen enggak? Oh sedekah dibawa-bawa ke urusan kaya? Loh pertanyaannya pengen enggak? Kalau pengen kaya, pengen rizki, pengen senang, pengen bahagia dunia dan akhirat, Allah memberikan caranya yang terbaik yang pernah kita kenal. Dua tuh, salat malam masih sedekah. Lo kenapa jadi kita nggak mau make? Ada orang bilang, waduh, jangan sholat duha karena pengen kebuka rizki. Oh salah itu. Justru kalau mau kebuka rizki itu sholat duha. Emang diperintah sama Allah, disuruh. Tapi karena kita bidunil ilmi, tanpa ilmu, menganggap itu hanya sebuah kebetulan belaka. Contoh ya, kita kan mengenal teori matematika sedekah, bahwa setiap kita memberi 1, pasti kita dapat 10. Iya toh? Tapi kan itu tidak menjadi ilmu buat kita. Kalau itu menjadi ilmu, luar biasa Pak. Nggak pernah Bapak nggak punya duit, nggak pernah. Karena kita tahu caranya untuk membuat kita jadi punya uang, tahu caranya. Sikat, set, nanti masuk lagi. Sikat lagi, set, masuk lagi lebih banyak. Sikat lagi, set, masuk lagi, sampai nggak muat kita punya kantong. Pak Ustaz, barangkali nih ya, kalau saya sedekah 100, dapatnya 1000 kali ya. Bukannya kali, benar. Dan tidak ada penawaran terbaik di dunia ini kecuali sedekah. Dalam bidang investasi loh ya. Yang prospektusnya itu adalah langsung Al-Quranul Karim. Yang lain-lain mah prospektusnya di koran Pak. Ini mah di Quran. Abadan abada itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kata Allah, Quran ini diturunkan bukan akan memberatkan kalian, enggak, akan bikin kalian jadi senang. Sekarang kita belajar teori matematika dasar sedekah. Mengingatkan, menyegarkan ingatan Anda, pikiran Anda. Selama ini Anda sudah bermain di wilayah matematika sedekah. Rumusnya, setiap saudara ngasih 1, saudara dapat 10. Maka setiap saudara, katakanlah saudara punya 10, kita belajar 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Ini kan ilmu yang biasa kita tahu, kita sudah dengar, kita sudah paham, dan saudara-saudara sudah mempraktekkan. Sebagian besar jamaah di sini udah bukan mempraktekkan lagi, tapi udah menjadi pelaku. Hari ini saya akan mendorong saudara untuk meningkatkan. Ada peningkatan dan ada keistiqomahan. Jangan menjadikan sedekah itu sebagai sebuah agenda seremonial yang kebetulan. Kalau kebetulan ada yang datang, enggak. Kebetulan ke masjid, enggak. Cari. Nah, itu bahasanya. Kita keluar, kita cari. Kenapa ini menjadi 19? Karena matematikanya tidak berhenti sampai di sini. Kalau saya boleh menjambarkan 10 gitu ya. Ini pakai matematika anak SD. Di sini memang 9. Tapi ingat, ibadah itu punya dimensi hari akhir. Hari akhir itu apa sih? Hari kemudian. Artinya dia tidak berhenti sampai di sini dong, Bos. Tuh, gitu. Kalau di matematika biasa, pengurangan, di sini penambahan. Yang mana yang ditambah? Ini kan dikembaliin sama Allah 10. Jadi berapa? 1 kurang 1, 0 memang. Tapi 1 dikali 10 plus di sini 10. Ini ilmu mahal nih Pak. Ilmu yang akan membuat Anda serta-merta jadi kaya. Percaya sama saya. Kalau saya bicara ini nih, bicara titik, nggak koma, titik. Tentu syarat dan ketentuan berlaku dong. Anda bersih dulu dari urusan-urusan dosa yang membuat ini jadi tidak muncul. Tidak muncul bukan tidak diberi, tapi Anda menjadi unknown people, unknown address. Mau diantar nih sama Allah, tapi nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Malaikatnya balik. Karena si A ini pezina, si A ini pemabuk, si A ini tidak sholat.
Kalau kenyataannya masih ada yang dibagi, oh itulah Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Secara teori harusnya nggak bisa dia, terhalang dia. Tapi itulah Allah, saya bilang masih ada preman yang dapat hadiah dari Allah karena dia berbuat baik. Karena memang bagi Allah kan berbuat baik buat manusia bukan karena perbuatan manusia, tapi karena irada Allah. Atas dasar matematika yang begini, kalau ininya saya ganti 2, di sini jadi berapa? 8. Di sini 20. Di sini 28. Kalau di sini saya ganti menjadi 5, 55. Sehingga matematikanya yang terjadi adalah matematika yang harusnya ajaib. 10 kurang 1 kurang 2 kurang 3 37. Kurang 4 46. Kurang 5 55. Kurang 9 91. Kurang 10 100. Apa enggak ajaib nih matematika? Di mana belajarnya? Di mana belajarnya matematika kayak begini? Di Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih 1, Allah akan mengembalikan 10 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak memilih yang ini? Tetap berkutat di sini. Iya kan? Betul nggak? Dalam chart kuliah yang akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, saya memberikan ilustrasi. Kalau seseorang bawa duit 110.000, ini juga masih biasa nih. Anda udah tahu berapa yang biasanya orang sedekahkan? 10.000. Padahal kita sama-sama tahu kalau diturunin, dijabarin, itu kan? Dikurang 10. Di sini berapa? 100. Di sini 100. Di sini 200. Bukan tinggal 100 tapi jadi 200. Bayangkan kalau saudara sedekah 100. Di sini jadi berapa? 10. Tapi di sini 1 juta. Di sini 1.010.000. The question is, kalau saat ini benar-benar di kantong saudara 110, yang mana yang saudara pilih? Bohong kan? Tetap yang ini. Bagaimana kita mau melompat ke the miracle? Padahal udah dibuktiin sama Allah kebenarannya, dapat. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah, terbukti. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah, terwujud, benar. Sehingga kita sering menutup kajian Quran, bacaan Quran dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kenapa tetap 10.000? Jawabannya banyak. 1, kita takut tidak terjadi. Sehingga ini benar-benar tidak terjadi. Yang kedua, kita khawatir ini tidak terbukti. Sehingga benar-benar ini nanti benar-benar tidak terbukti. Yakin kita mendorong. Ana indah zonni abdi bi, kata Allah. Saya sih gimana, situ aja kata Allah. Terus tidak percaya juga. Masa sih? Kalau begitu, kalau kagak. Emangnya ada gitu bahasa Arab apa? Di Quran begini. Jika percaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai Allah, mudah-mudahan pemirsa bisa seperti anak-anak kita semua yang saat ini ada di pesantren.
Saya terus terang ngiri pemirsa dengan anak-anak kita yang ada di pesantren, termasuk di pesantren Darul Quran. Ya Allah gitu ya, hidup berkah seperti apa lagi coba yang dinikmati oleh anak-anak santri. Dia beribadah sepanjang hari, dari mulai sholat malam dia dibangunin untuk sholat malam, bermakmum di belakang Syekh Muhammad, bermakmum di belakang ustadz-ustadz yang ada diamanahkan menjadi pimpinan garda depan. Bersama-sama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya, ya Allah. Sementara kita dan jutaan anak-anak yang lain masih tertidur lelap. Anak-anak kita sudah bangun 2:30 pagi, ya Allah. Menghadap kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Sepanjang hari, ya, sepanjang waktu berjamaah. Hingga kemudian anak-anak kita keluar dari pesantren. Saya menyampaikan berita gembira kepada seluruh orang-orang tua, ya, yang rezekinya seret, yang rezekinya sempit. Kalau pengen banyak rezekinya, masukin anak ke pesantren. Insya Allah rezeki saudara bakal di-up oleh Allah, bakal naik. Kenapa coba? Karena saudara dialirkan rezeki dari anak-anak saudara yang ada di pesantren. Ya Allah, anak-anak itu sholat berjamaah sepanjang waktu loh. Ya, anak-anak ibu, bapak yang dititipkan misalkan di pesantren putri kami di Cikarang, 600 orang. Tahun ini akan bertambah lagi 2.000 orang. Yang di Ketapang, saat ini sekitar 800 orang. Tahun depan akan bertambah lagi 4.000 orang. Wow, luar biasa. Kita aja kalau berjamaah paling 2-3 orang kan. Anak-anak kita berjamaah, Masya Allah, dengan ribuan orang. Menyelip ya, masuk di satu barisan. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu 3.000-an lainnya santri, Allahu Akbar. Wah, anak-anak kita berzikir dengan istiqomah setiap habis sholat. Bergema itu suara zikir ba'da sholat. Waktu mereka itu terisi dengan apa yang Allah cintai, dengan apa yang Allah sukai. Santri-santri menjelang maghrib setelah mandinya mereka, habis main bola, habis voli, habis apa segala macam futsal mini, mereka lalu masuk ke masjid. Jauh sebelum azan maghrib berkumandang. Kalau kita azan maghrib lagi di mana? Depan TV, iya kan? Begitu iklan baru kita wudhu, bener kan? Masya Allah, maaf kalau yang tidak begitu ya alhamdulillah. Tapi yang begitu gimana? Lihat anak-anak kita menjelang maghrib dia ngaji, buka di Quran. Lihat jam belum maghrib bersama anak-anak yang lain. Ada yang berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Tapi bagaimana dengan kita-kita yang lain? Menjelang maghrib saudara-saudara di depan pintu perusahaan, nggak ada ibadahnya. Ada sebagian yang bergunjing, udah tahu belum lu? Ada sebagian yang lain yang waktunya sia-sia. Maghrib berjamaah, anak-anak kita masih kalem di setoran Al-Quranul Karim kepada gurunya, di setoran apa yang dihafalnya kepada gurunya. Isya berjamaah lagi, subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita pemirsa? Kita seperti terpenjara oleh waktu. Gelap-gelap kita memang sudah jalan, gelap-gelap memang kita sudah bangun. Tapi apa yang kita kejar? Jadwal kereta, jadwal busway. Ustadz, itu juga ibadah. Sepakat, sepakat. Tapi kemarin dulu udah kita belajar kan, kapan disebutnya pekerjaan saudara adalah ibadah? Apabila saudara tegak yang wajibnya. Salat subuh berjamaah, maaf ya Rob, salat subuh kan 2 rakaat, saya 1 rakaat aja. Kenapa itu salat subuh 1 rakaat? Tinggalan kereta. Ya elah. Ustadz, kerja itu ibadah, betul. Tapi bismillahnya yang benar. Kalau bismillahnya nggak benar, judulnya cuma nyari duit buat rumah tangga, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali memang mendapatkan makan dan minum, tapi tidak mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hidup kita? Hidup kita dari satu rapat ke rapat yang lain, dari satu meeting ke meeting lain, dari satu proyek ke proyek yang lain. Ini yang akan kita bicarakan. Afwan Ustadz, itu kan ibadah, betul. Tapi kalau pada saat rapat, azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Sebagai pemimpin rapat, dia mengatakan seperti ini.
Ibu Sekretaris, masih ada berapa notulansi yang kita belum bahas? Pak Ketua, Pak Pimpinan, Pak Bos, Pak Direktur, dari 5 kita sudah bahas 3. Masih ada 2. Ya sudah, Allah sudah memanggil. Kalau itu yang terjadi, maka Anda seperti para santri, hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang akan kita bicarakan. Hei, setelah yang satu ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Antv. Kita bicara tentang bagaimana hidup kita jangan sampai terpenjara oleh waktu. Sampai kemudian kita hanya sibuk untuk dunia kita. Kita hanya sibuk untuk diri kita. Tapi kita kemudian melupakan Allah, melupakan Rasulnya. Dan kita melupakan diri kita sendiri. Sampai ada yang nggak ingat mandi. Gara-gara kerjaannya numpuk. Sampai ya, ada yang bininya dianggurin 7 bulan. Nggak ditowel, nggak diapa. Sampai bininya bilang, Mas, saya ikan asin deh. Toel-toel. Bentar nih, kerjaan gue lagi banyak. Akhirnya bini kita celeng, dia nyari laki yang lain. Kita pun seperti itu, rapat sana, rapat sini. Kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita dapat dari istri kita. Dibawain teh oleh orang lain. Dibawain mie oleh perempuan yang lain. Akhirnya di tempat yang sana kita kemudian lupa dengan istri kita. Saudara punya anak. Tapi itu anak, ya Allah, menganggap Anda seperti mesin saja. Kerjanya cuma nyetak anak, udah. Habis itu nggak lagi mikirin. Nggak lagi mandiin, nggak lagi nyebokin, nggak lagi apa. Yusuf Mansur, saudara, ya Allah. Di tengah kesibukan saya, mudah-mudahan Allah jaga saya nih. Saya masih sempetin. Pulang, saya gendong anak saya. Saya cium dia. Habis beres anaknya, saya cium maknya. Beres. Mak, anak, kita beresin semua. Istri masih merasa saya sebagai suami. Anak masih merasa saya sebagai ayah. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara? Saudara punya ibu. Sudah tidak lagi berasa saudara masih hidup ibunya. Karena saudara punya ibu. Kayak saudara tidak punya ibu. Ibunya saudara pun merasa seperti sudah tidak punya anak lagi. Anaknya masih hidup. Tapi nggak pernah mau tahu ibunya kayak gimana. Karena sibuk terus dengan urusan pekerjaan. Andai pekerjaan itu menjadi ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah, maka hidupnya tidak akan sia-sia. Tapi bagaimana kalau kemudian pekerjaan kita, proyek kita, bisnis kita emang gurita. Tapi kemudian apa yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Inilah yang kemudian Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kerjalah ya, jangan lupa baca bismillahnya, nawaitu tawakkaltu 'ala Allahnya, diawali dengan sholat malam, diawali dengan sholat subuh, sampai kantor sempetin sholat duha, luangkan waktu untuk Allah, nanti Allah meluangkan waktu buat Anda semua. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sampai Allah mengatakan kepada kita semua, kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Kemudian Allah membuat kita lupa sama diri kita sendiri. Allah membuat kita lalai sama kesehatan kita. Sadar-sadar ginjal kita udah bocor, jantung kita udah bolong. Subhanallah. Luangin waktu untuk Allah. Dan memang mesti ada kemauan yang kuat. Mesti ada kemauan yang kuat. Ntar giliran udah datang malesnya, mulai ini asar berkumandang, misalkan azan. Kita lagi leye-leye, lagi tidur-tiduran. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Azan. Allahu Akbar, Allah. Enggak bangun, enggak jalan ke masjid. Pengen ke masjid.
ke masjid, kerjaan masih banyak, ya Allah, capek lagi, ngantuk lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak jalan ke masjid, takutnya mati. Enggak jalan ke masjid, takutnya ini asar terakhir. Lawan, kita lawan. Bangun, kita bangun, hajar aja udah. Ini setan nih. Kita mesti ngeluangin waktu buat Allah. Udah dibagi waktu dari jam 8 nih sampai setengah 3. Setengah 3 lewat dikit udah mulai asar. Bismillah, kita bangun. Allah demen tuh. Allah demen tuh. Kita dikasih waktu tapi kita masih ingat sama Allah. Kita dikasih waktu tapi kita masih ngurusin haknya Allah. Kita dikasih waktu tapi kita masih ngejalanin kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Apalagi kan kewajiban itu bukan beban, tapi kewajiban itu lagi jalan kita menuju Allah dan Rasulnya, menuju Jannatun Na'im. Saudara yang dirahmati Allah, ayat yang berikut ini adalah ayat yang saudara-saudara hafal. Bahkan satu surah saudara hafal. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya kita semua akan rugi. Ya, walaupun saudara sudah punya perusahaan 5, 6, 7, cabang ada di sekian kota, warung ada di sekian puluh tempat, rugi tetap. Apanya yang rugi? Kalau setiap malam nggak bangun malam, ya, setiap duha kosong, tidak ada kemudian pendebetan atau pengkreditan amal soleh di waktu duha, rugi. Punya duit banyak, tapi giliran dipanggil sama Allah, menghadap Allah langsung di rumahnya, yakni di masjidnya, lalu saudara tidak jalan ke masjidnya Allah, rugi. Buat apa dunia? Ditimbang sama satu sayap lalat juga nggak ada artinya itu dunia. Buat apa adanya dunia kalau kemudian kita kehilangan segala-galanya? Mungkin kita punya semua hal yang ada di dunia ini, tapi kita tidak punya Allah. Buat apa? Kalau bisa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup kita seimbang, kerja kita bagus, loyalitas kita kejaga, jujur iya, ya, cerdas iya, semangat iya, tapi juga ibadahnya mantap. Subhanallah. Pemirsa, masih ada satu lagi kita punya segmen, insyaallah kita terusin lagi ya. Alhamdulillah pemirsa, masih dikasih waktu oleh Allah bersama saya Yusuf Mansur di acara wisata Hati Antv. Kayaknya kalau nggak nulis nggak enak nih, kita nggak syukur sama Allah. Idolnya di bawah, kita nulis bentar. Soal waktu ini harus kita benerin, ya. Jadi dari 24 jam yang Allah udah kasih kepada kita, ini mesti kita beresin. Kalau kita nggak beresin, nanti kita yang dilipat sama waktu. Ibarat jalan pemirsa, harusnya jalan kita lurus, Shiratal mustaqim. Ini udah lurus belum? Nggak apa-apa deh, namanya nurun. Mesti, maafin deh, bukan patinosidin nih kita. Mesti kita lempang gitu tuh. Ya kan? Ini bener nggak? Ya, anggap bener deh. Tapi sayangnya hidup kita melenceng pemirsa. Melenceng nih, melencengnya sih dikit-dikit. Tapi begitu kita melenceng, jauh banget nih. Baliknya lagi susah. Makin kita jauh, makin kita baliknya susah. Maksudnya melenceng itu bagaimana Ustaz? Gini, kita jam 00 nih ya, tengah malam ya. Mestinya kan jam 2. Nah, di sini nih jam 2 kita bangun. 2.30 dah, kita bangun. Kita nggak bangun, gagal. Oke? Jam 3 kita nggak bangun, gagal lagi. Sekarang kan subuhnya jam 4 ya. Jam 4 nggak bangun lagi, gagal lagi. Jam 5 masih ada dikit waktu, nggak bangun, nggak. Ini yang dimaksud jauh. Jauh gitu. Ya, kalau di sininya udah nggak ketemu, ini ke Mario udah jauh nih pemirsa. Jangan sampai kita begitu, kita rapiin, serapi-rapinya. Gimana sih ya Allah caranya begitu kan ya?
supaya kita bisa waktunya benar, semua ibadah itu bisa, dari mulai tahajudnya, subuhnya, duhanya, lohornya, asarnya, bisa. Gimana caranya? Ya berdoa sama Allah. Tidak ada yang bisa membuat manusia itu sujud, ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, punya keagungan dan kebesaran, kecuali Allah sendiri yang membuat hambanya menjadi bisa melakukan itu. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini bisa kemudian berselawat kepada Rasulullah, kecuali Allah yang membuat kita berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menjadi hambanya yang saleh-salehat, kecuali dia yang berdoa kepada Allah, lalu Allah kemudian menggerakkannya menjadi orang yang saleh-salehat. Kita mendoakan segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mudah-mudahan saling doa mendoakan pemirsa, sehingga kita selama 24 jam semuanya full kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, makanya saya menyarankan pada pemirsa, kalau masih ada sisa anak satu begitu ya, coba deh santrenin ke pesantren. Syukur-syukur 5-5-nya bisa nyantren, sehingga dia bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Masukin juga ke sekolahan yang kenal dengan Allah dan Rasulnya. Saya kemarin prihatin pemirsa, ada alumni kami, SMA-nya dia pindah. SMA-nya dia pindah, terus dia mengeluh kepada ibunya. Bu, saya di sana kalau sholat duha malu. Kenapa malu? Selidik punya selidik, rupanya tidak ada satupun di SMA tersebut yang sholat duha. Di Jakarta nih, kalau saya sebut, pasti dia malu satu sekolahan. Nah, pemirsa kalau ketemu yang kayak begitu, cabut anaknya. Cabut anak. Jangan sampai anak kita jadi pinter, hatinya hilang. Jangan sampai anak kita terang dunianya, akhiratnya hilang. Belajar dan buka mata, ya, sama mereka-mereka yang hidup dunianya berapi, dunia bagus. Ketika akhiratnya tidak bagus, dia akan jauh hidupnya. Kalau udah di atas Allah tarik, bang, jatuh dia. Sekolahan di sana tuh disiplin, tertib, rapi, keren. Ya betul, tapi lihat di sana sholat lohornya bagaimana? Ternyata sholat lohornya nggak ada. Keluar jam 2, keluar jam 2, keluar jam 2. Sholat duha apalagi nggak ada. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun anak kita tidak terbiasa sholat sunnah duha. Maka jadinya seperti Anda semua yang tidak bisa melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena dari kecil tidak terbiasa. Ustadz nuduh tuh, jangan tersinggung kalau emang ketuduh mah. Kalau emang ketuduh, rapin aja dirinya. Tapi kan ke pesantren pada begitu, jorok bau. Pesantren sekarang membeda, insya Allah. Nggak kayak dulu, udah pada bersih-bersih, rapi-rapi. Lagian dulu juga nggak segitu-gitu amat. Itu mau fitnah. Pesantren dari dulu, alhamdulillah, hidupnya barokah. Insya Allah deh, pemirsa, ya. Jangan sampai kita terpenjara sama waktu, kemakan sama waktu, sampai kita tidak bisa mendapatkan bahkan hak untuk diri kita sendiri. Ilaliko pemirsa, sampai ketemu di hari apa berarti besok, membahas tentang apa? Rahasia saja dah. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.